Pagi anak-anak semua. Pagi. Ya, bagaimana kabar kalian semua? Baik. Ya, hari ini kita sudah sampai pada pelajaran yang kedua. Sebelum kita masuk pada pelajaran yang kedua, anak-anak kita menyanyi satu lagu dulu, baru kita berdoa. Kita menyanyi lagu apa? Anak sekolah minggu. Lebah itu untuk anak kecil. Ya, kau kan masih anak kecil. Tapi Ya. kan kita sudah Maria. Kalau Anda merasa Anda sudah Terlebih Tuhan, itulah tandanya. Ya, bagus sekali. Sekarang satu orang pimpin berdoa pembukaan sebelum. Ya, bagus. Kak Erin pimpin kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. 1, 2, 3. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami Tuhan dari kami dari rumah langsung menuju ke gereja Tuhan untuk kami beribadah dan bersekolah minggu Tuhan. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan berkati Ibu Mary Tuhan yang mengajar kami agar Ibu Mary bisa mengajar kami dengan lebih baik Tuhan. Berkati untuk kami Tuhan supaya kami bisa mendengarkan Ibu Mary dengan baik. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan untuk Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Airin. Sekarang kita buka kita punya pelajaran. Kita sekarang masuk pelajaran yang kedua. Anda ngapain? Ya, kita sudah sampai pelajaran yang kedua. Anak-anak coba baca judulnya dulu. 1, 2, 3. Hukum Taurat mempersiapkan hukum anugerah. Ya, sekarang boleh semua tulis nama dahulu. Semua tulis nama lengkap dengan ini nama gereja. Ya, semua masih ingat ya? Nah, tulis lengkap-lengkap. Nah, sekarang kita sudah sampai pada pelajaran yang kedua. Kalian lihat di gambar yang awal itu ada gambar apa-apa saja? Yang pertama ada gambar Tuhan Yesus berdoa terus di kayu salib, ada yang di kayu salib, Ya. terus menyembuhkan orang buta, Ya. kemudian terus di anaknya Ya, Tuhan Yesus dengan seorang anak. ya seorang anak. Benar sekali. Yang memberi 15 buah itu. Nah, sekarang saatnya kita buka Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Sudah ada. Ya, sudah ada. Kebetulan tabnya ada 1, berarti nanti baru ya over untuk semua. Kita baca untuk ayat yang pertama mulai dari Kak Airin, lalu ke Adik Hana, lalu over ke semua. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Tak ada lagi perhambaan. Galatia 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah seorang ahli waris belum akil balik. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sebut ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Ya. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum takluk balik, kita takluk juga kepada roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anak-anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan
karena kamu adalah anak, maka Allah telah meniru roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli anak. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang ada hakikatnya bukan Allah. 6. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun setelahku untuk kamu telah sia-sia. Ya, luar biasa sekali, kalian sudah membaca dengan sangat baik. Nah, sekarang anak-anak semua, kita lihat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum apa yang Musa kasih itu? Hukum Taurat. Ya. Jadi kita lihat bahwa peristiwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Ya, bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, sekarang kita lihat bahwa sebelum kedatangan Kristus, setiap orang itu berusaha mencari keselamatan dengan usaha-usaha sendiri. Kita lihat bahwa banyak hal yang mereka lakukan untuk mencari keselamatan. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus sudah datang, kita cukup percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sehingga kalau kita berdoa, kita harus menggunakan nama siapa? Tuhan Yesus. Ya. Sekarang kita lihat bahwa umat manusia ini terbelenggu oleh apa kita ini? Kita ini terbelenggu oleh apa? Oleh roh. Ya, oleh roh Dunia. Ya, roh-roh dunia. Lalu kita dibebaskan dan menjadi ahli waris kekal di dalam siapa? Tuhan. Tuhan kita nama siapa? Tuhan Yesus. Ya. Berarti dengan memahami peran penting hukum Taurat, kita dapat mempersiapkan apa? Kedatangan kedatangan Tuhan Yesus. Dan sekarang kita sudah meyakini dan mempercayai bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itu adalah apa? Adalah sebuah anugerah. Ya, anugerah. Jadi anugerah yang Tuhan Yesus kasih sehingga kita terima dengan cuma-cuma. Jadi kita tinggal menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sekarang Ibu mau tanya, kalian sudah siap untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Iya. Siap. Bagaimana cara kalian siapnya itu? Berdoa. Apalagi? Baca Alkitab. Ya, benar. Lebih lagi pada Tuhan Yesus. Iya, benar sekali. Sekarang iya, luar biasa. Sekarang coba kalian diskusikan dan tuliskan. Satu kelompok 2 orang. Ya, boleh.
Sekarang kita mau dengar jawaban dari kelompok Kakak Hana dan Gloria. Ah. Oh ya. Kalau begitu dari kelompok Kak Irin dengan Kak Rahel. Nomor 1. Ya, nomor 1 baca soalnya. Nomor 1. Menurut kalian apa peran hukum Taurat dalam mempersiapkan kedatangan Injil Kristus? Ya, coba jawabannya. Menggenapi dan memperbaharui sehingga manusia menerima keselamatan oleh karena kasih karunia dari Allah. Benar sekali. Jadi peranan dari hukum Taurat adalah seperti itu. Sekarang coba kita dengar jawaban. Tulis. Oh ya. Kalau begitu kelompok Kak Hana nanti nomor 3. Ya, coba nomor 2 lagi. Hukum Taurat. Coba baca soalnya. Apa perbedaan hukum Taurat dan hukum kasih? Ya, coba. Hukum Taurat itu diberitakan oleh Musa untuk semua orang supaya mereka selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dan hukum kasih itu dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Iya. Sekarang coba ini Gloria dengan Kak Hana baca soal nomor 3 dulu. Baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Apakah kamu setuju bahwa hukum Taurat berperan dalam persiapan kedatangan Injil Kristus? Tuliskan alasanmu. Ya, sekalian setuju atau tidak? Setuju. Alasan setuju kenapa? Karena iya, karena Tuhan itu baik. Dan kesimpulan kalian untuk ini diskusi hari ini apa kira-kira? Kesimpulan? Ya. Berbeda-beda setiap orang boleh. Ya. Ini untuk tulisan. Ya. Tulis saja. Kesimpulan, maksudnya kayak apa yang Anda belajar itu apa Nah. kesimpulannya? Mau 2 paragraf sekali untuk tulis. Iya. Iya. Apa? Untuk tulis enggak mau. Nggak bisa. Hukum kasih. 3. Nomor 1. Menggenapi dan memperbarui hukum Taurat. 2. Hukum Taurat diberitakan oleh Musa, tapi hukum kasih diberitakan oleh Tuhan Yesus. 3. Setuju karena Tuhan Yesus baik dan penuh kasih sayang. Luar biasa, benar sekali. Sekarang kita mau dengar kesimpulan dari Kak Irin dan Kak Rahel. Kesimpulan dari Kak Irin dan Kak Rahel. Baca kuat. 1, 2, 3. Kesimpulan kami hari ini itu pada minggu ini kita belajar tentang hukum Taurat dan hukum kasih. Kita juga belajar tentang perbedaan antara hukum Taurat dan hukum kasih. Musa memberikan hukum Taurat kepada semua manusia agar semua manusia bisa lebih taat dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberitakan hukum kasih untuk manusia agar lebih taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, luar biasa sekali. Benar ya? Nah, sekarang kita mau baca sama-sama ayat hafalannya dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17b. Ya, sekali lagi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17b. Sekarang tutup dan kita hafal. Ayo tutup semua dan kita hafal. 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17b. Luar biasa. Kalian sudah. Kak Rahel pimpin kita dalam doa pulang. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan dari awal pertengahan berakhir
Tuhan Yesus berkati kami dari rumah hingga pulang dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ya. 1, 2, 3. Salam. Salam.